Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana uswatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian, beserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini melimpahkan kepada kita taufik untuk kembali hadir dalam majlis Al-Quran, majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat serta saudara-saudari sekalian, pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran yang akan memasuki tadabbur surat Ali Imran atau juz 4 ayat 93 sampai 101 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang tadi telah kita dengarkan, yaitu surah Ali Imran ayat 92 ya. 93 yang merupakan awal daripada juz 4 yang kita mulai pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Kullu ta'ami, semua makanan itu ya, semua makanan yang baik-baik yang dihalalkan kepada manusia, kana hillal li bani Israil. Dahulu kala semuanya itu halal bagi Bani Israel ya. Jadi tidak ada pengharaman daging onta, tidak ada pengharaman susu dan hal-hal yang mereka kemudian mereka karang-karang sendiri ya. Jadi pada dasarnya dahulu sebelum Taurat itu diturunkan, semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Bani Israel atas dirinya, yaitu yang mereka warisi daripada ayah mereka atau kakek mereka, yaitu Nabi Yakub, yang di dalam cerita Bani Israel atau Israiliyat diceritakan dulu beliau sangat suka daging onta ya, onta muda begitu. Lalu karena kebanyakan makan daging onta, kemudian mungkin kena asam urat atau kena kolesterol, kemudian setelah itu beliau sakit dan kemudian bernazar, kalau seandainya disembuhkan oleh Allah, beliau tidak akan lagi memakan daging onta tersebut. Maka setelah itu turun-temurun pengharaman atau pantangan memakan daging itu diikuti oleh anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Cuma itu saja ya. Jadi sebelumnya Allah tidak pernah mengharamkan ini dan itu ya, seperti yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya sebelum Taurat itu turun sudah banyak pengharaman yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Jadi kita ulangi, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Semua makanan itu dulu halal bagi orang Bani Israel, kecuali illa ma harrama Israilu, apa-apa yang pernah diharamkan oleh Bani Israel ala nafsih, atas dirinya, min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum Taurah itu diturunkan. Ya, jadi di sini ketika ayat ini turun, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan orang-orang Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab, para rahib atau pendetanya bangsa Yahudi, yang mereka mengatakan di dalam Taurat disebutkan bahwasanya dulu sebelum Taurat ini turun telah diharamkan kepada kami makanan A, B, C, D dan E dan seterusnya. Namun itu adalah kebohongan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum Taurat itu diturunkan tidak pernah mengharamkan makanan-makanan yang seharusnya halal bagi mereka. Tapi justru karena keingkaran mereka lah, karena kedurhakaan mereka lah, akhirnya Allah turunkan Taurat pada zaman Nabi Musa. Dan kita ketahui Nabi Musa itu datang setelah Nabi Yakub ya. Nabi Yakub dan anak-anaknya yang 12. Kemudian datanglah Nabi Musa, lalu orang Bani Israel ini menjadi umat yang durhaka, umat yang pembangkang, umat yang banyak tanya dan segala macam, lalu akhirnya Allah haramkan kepada mereka apa-apa yang tadinya dihalalkan. Sebelum itu Allah nggak pernah haramkan, ya. Namun mereka berdalih ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka karena malu ya, karena malu mereka mengatakan,
oh itu sudah diharamkan sebelumnya, ya, bukan karena keingkaran kami, bukan karena kedurhakaan kami, tapi itu telah diharamkan sebelumnya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Qul," jika memang benar apa yang mereka katakan, bahwasanya makanan-makanan yang telah diharamkan di Taurat itu sebelumnya juga telah diharamkan, maka coba qul fa'tu bit Taurah, coba bawa sekarang ke depan saya Taurat itu, ya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, fa'tu bit Taurah, maka bawalah ke hadapan saya kitab Taurat itu, fatluha, dan bacalah kitab Taurat itu dari awal sampai akhir, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dengan dakwaan kalian yang mengatakan makanan-makanan itu dulu telah diharamkan juga pada asalnya. Kalau kita lihat apa saja makanan yang diharamkan akhirnya oleh Allah dalam kitab Taurat kepada orang-orang Bani Israel ini, karena kedurhakaan mereka tadi, karena kenakalan mereka atau pembangkangan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-An'am, ya, 146, Allah mengatakan, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, ya, semua hewan yang berkuku diharamkan kepada mereka, dan kami haramkan juga kepada mereka lemak sapi dan domba, ya, lemak sapi dan domba, kemudian juga kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Artinya ini adalah pengharaman yang Allah berikan di dalam kitab Taurat, bukan sebelum Taurat itu turun, tetapi setelah Taurat itu turun, ketika mereka sedang membersamai Nabi Musa dengan segala keingkaran dan kemungkaran yang mereka lakukan, sehingga Allah hukum mereka dengan diharamkannya bagi mereka makanan-makanan yang seharusnya bisa dinikmati dengan enak, seperti daging onta, ya, daging kambing, dan lain-lain. Maka Allah mengatakan, "Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Ya, sekarang kalau benar kalian membela diri, kalian bukan orang yang ingkar, kalian bukan orang yang dulu suka berbuat berdebat dengan Nabi kalian, dan kalian mengatakan bahwasanya makanan-makanan yang haram yang saat ini kalian haramkan adalah dulu juga diharamkan sebelum Taurat turun, karena kalian ingin membela diri kalian. Sekarang datangkan kepada saya kitab Taurat dan kita baca sama-sama. Kalau seandainya benar ada di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya makanan-makanan itu telah diharamkan sebelumnya. Lalu kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, "Faman iftara 'ala Allahil kadhiba," maka barang siapa, ya, iftara, mengada-adakan, mengarang-arang, 'ala Allahil kadhiba, di atas Allah itu sebuah kedustaan. Artinya barang siapa yang mengarang-arang atau membuat atau mengada-ngada terhadap Allah sebuah kebohongan, mim ba'di dzalika, setelah jelasnya bahwasanya tidak ada, Allah pernah mengharamkan kepada Bani Israel makanan-makanan tersebut sebelum datangnya Taurat, maka barang siapa yang masih mengaku-ngaku bahwasanya Allah lah dulu yang mengharamkan kepada mereka sebelum Taurat diturunkan, faulaika humuz zalimun, dan mereka itulah orang-orang yang zalim, ya. Sudah tahu, sudah lihat kitabnya, sudah dicek benar-benar, ternyata benar tidak ada, Allah dulu bercerita dalam kitab Taurat bahwasanya apa yang hari itu diharamkan kepada mereka telah diharamkan jauh sebelumnya, sebelum kitab Taurat turun. Maka sesungguhnya orang yang mengarang-arang cerita seperti itu termasuk kategori orang-orang yang zalim. Dan pernah kita jelaskan, orang yang zalim itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, ya, menganiaya dirinya sendiri dan menganiaya juga orang lain, karena dia bukan saja sekedar menjaga akidah atau keyakinan yang sesat itu dalam hati mereka, tapi juga mendakwahkannya kepada orang lain, dan juga menghalangi orang yang benar, Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan dakwahnya, ya. Mereka ganggu, ya, mereka rongrong dengan sedemikian rupa. Jadi mereka termasuk kategori orang yang zalim. Tentunya lebih utama zalim kepada dirinya sendiri, ya, yang seharusnya badannya yang sedemikian rupa bentuknya, ya, yang indah, ya, yang wajahnya yang tampan, wajah yang cantik, yang seharusnya mereka sayangi, tidak menjadi bahan bakarnya api neraka kelak, lalu mereka jadikan menjadi bahan bakar api neraka,
karena kedurhakaan mereka ini sehingga mereka menzalimi dirinya sendiri. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan qul sadaqallah. Qul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang benar. Ya, Allah lah yang benar. Artinya Allah tidak pernah membuat pada kalian aturan-aturan yang tidak ada dalam kitab Taurat itu. Allah lah yang benar. Allah yang benar dengan kitab Tauratnya, dan Allah lah yang benar dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, fattabi'u millata Ibrahim. Maka ayo marilah kita ikuti agamanya Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa, yang mana agamanya itu adalah agama Islam, yaitu agama Islam yang lurus, ya. Agama Islam yang lurus, agama Islam yang murni, agama Islam yang bersih dari campur tangan manusia yang mengubah ayat-ayat yang diturunkan ke dalam kitab mereka, seperti yang mereka lakukan terhadap kitab Taurat, ya. Dan begitu juga kitab Injil. Lalu Rasulullah di sini mengatakan qul sadaqallah. Ya, ini berakhir sampai di sini cerita tentang perdebatan Rasulullah SAW dengan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, ya, dan begitu juga dari kalangan Nasrani. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, Allah lah yang maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim. Maka oleh karena itu, mari kita ikuti saja agamanya Nabi Ibrahim. Enggak usah neko-neko begitu, ya, enggak usah terlalu banyak berimajinasi atau banyak berimprovisasi. Ya, ayo mari kita ikuti saja agama Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu agamanya Islam, sama dengan agama yang sedang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah atau adalah dia Nabi Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, menyembah Allah dengan cara yang lurus, dengan agama yang lurus, dan dia tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah berbicara tentang ibadah haji, ya, tentang keutamaan negeri Mekah dan pengwajiban ibadah haji. Kemudian Allah mengatakan inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama, ya, sesungguhnya rumah yang pertama wudi'a linnas, diletakkan atau dibangun untuk manusia di atas bumi tentunya untuk beribadah, ya, lalladzi bi Bakkata mubaraka, yaitu yang berada di Bakkah, yang mana rumah tersebut diberkahi. Kita ulangi, sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ya, tentunya maksudnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia di sini bukan rumah secara umum, ya, tapi rumah untuk beribadah. Ya, rumah ibadah. Kalau rumah secara umum tentu ada rumah Nabi Adam dan anak-anaknya yang bukan tempat beribadah. Tapi yang Allah maksud di sini adalah sesungguhnya rumah pertama yang dijadikan tempat ibadah yang diletakkan atau dibangunkan untuk manusia itu, dalam beberapa riwayat dikatakan bahkan Ka'bah itu telah dibangunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, yang merupakan tempat beribadah di tempat yang sekarang Ka'bah itu berada. Inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya rumah pertama, rumah ibadah yang pertama yang diletakkan bagi manusia, lalladzi bi Bakkata, yaitu yang terletak di Bakkah. Nah, Bapak dan Ibu, kita tentu pernah mendengar bahwasanya negeri Makkah itu memiliki sejumlah nama, ya. Di antaranya ada yang namanya Bakkah, ada yang namanya Ummul Qura, ya. Nah, Bakkah di sini menurut penjelasan ulama tafsir, Bakkah tersebut adalah lembah yang berada di sekitar Ka'bah itu. Artinya tempat berdirinya Ka'bah itulah yang disebut dengan Bakkah dan sekitarnya, sekitar pelataran Ka'bah. Di Ka'bah dan pelatarannya itulah yang dimaksud dengan Bakkah. Adapun Makkah adalah daerah yang mencakup tanah haram secara semuanya. Jadi kalau Makkah itu adalah kota yang di dalamnya yang merupakan tanah haram, dan mungkin Bapak Ibu yang pernah pergi haji atau umrah ingat, ya, begitu kita memasuki kota Makkah dari Jeddah itu, kemudian kita melihat ada semacam tugu atau
monumen ya yang berbentuk Al-Qur'an terbuka. Nah, setelah itu tidak beberapa kilometer setelah itu ada tugu perbatasan, di situ tertulis ini adalah batasan tanah haram. Nah, dari situ mulai dihukum sebagai tanah haram dan itulah yang disebut dengan kota Makkah ya. Jadi Makkah adalah kota haramnya, area yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan Bakkah adalah Masjidil Haramnya itu sendiri ya, atau Ka'bah dan beberapa area pelatarnya itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan Bakkah. Itu yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dulu tidak seperti sekarang bentuknya ya. Dulu bentuknya Masjidil Haram itu kalau kita pernah melihat dokumentasi kuno ya di tahun-tahun 1920-an ya, itu hanya luasnya sangat kecil. Hanya mungkin beberapa meter dari Ka'bah bangunan dinding Masjidil Haram. Tapi sekarang Masya Allah ya, kita sudah melihat perluasan yang luar biasa dilakukan oleh dinasti Al Saud, mulai dari Raja Abdul Aziz sampai hari ini oleh Raja Salman. Luar biasa, dan mungkin barangkali Masjidil Haram itu akan terus bertambah karena seiring dengan banyaknya umat Islam ya di atas dunia ini yang tidak sabar ya tentunya ingin berkunjung ke rumah Allah ya. Bahkan sekarang umroh yang tadinya setahun itu kapasitasnya hanya sekitar belasan juta, maksimal mungkin 12 juta ya dalam setahun. Menjelang tahun 2030, pemerintah Arab Saudi telah membuat berbagai macam mega proyek yang intinya bagaimana supaya cakupan areal Masjidil Haram itu bisa menampung ziarah orang-orang yang berumrah sampai 30 juta dalam setahun. Artinya akan dibangun fasilitas hotel, dan sekarang telah mulai dibangun ya, fasilitas hotel-hotel berbintang ya, fasilitas perbelanjaan dan lain sebagainya, yang tentunya seiring dengan perkembangan zaman akan terus meluas. Dan itu sangat mungkin terjadi karena yang namanya tanah haram itu bukan sekedar Masjidil Haram itu saja. Jadi semakin luas selama dia masih dalam berada tanah haram, maka dia adalah area untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalladzi bi Bakkah mubarakah, yaitu bangunan yang ada di Bakkah, rumah yang ada di Bakkah itu Ka'bah, mubarakan, yang mana dia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah dan sekitarnya itu diberkahi oleh Allah ya. Padahal kalau kita lihat dan kita amati, itu hanyalah sebuah batu berbentuk kubus ya, yang kalau kita lihat tidak ada istimewanya sebetulnya ya. Akan tetapi Allah berkahi, Allah jadikan hati manusia condong ke sana. Dan itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu kala, yang mendoakan agar hati manusia sepanjang waktu, sepanjang zaman selalu terpaut, selalu rindu menuju rumah Allah, itu Baitullah Al-Muharram ini. Sehingga tidak heran kita lihat ada orang yang rela mengeluarkan hartanya untuk supaya bisa naik haji sampai 500 atau bahkan 600 juta. Bapak Ibu yang ingin berhaji di tahun ini tanpa harus menunggu, ya, itu harus membayar tidak kurang dari 300 juta ya tanpa antri. Kalau yang ingin ONH plus tapi masih antri 3 tahun, 5 tahun, itu mungkin sekitar 150 juta. Kalau yang ingin reguler cuma sekitar 65 juta, itu tergantung daerahnya. Ya, di beberapa daerah ada yang sudah sampai masa tunggunya 28 tahun. Jadi kalau hari ini kita mendaftar untuk naik haji, kita baru akan datang gilirannya di 28 tahun yang akan datang. Wallahu alam kita masih hidup atau tidak. Nah, ini menggambarkan betapa manusia rindunya ke Ka'bah. Sampai orang ngantri begitu banyak ya untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi umroh. Ada orang yang berumrah sekali sebulan, ada yang berumrah sekali 2 bulan ya. Artinya apa? Semakin dibelanjakan uang untuk ke sana, semakin Allah berkahi uang tersebut, Allah berkahi harta mereka, Allah berkahi juga hidup mereka, jiwa mereka, karena memang Allah sudah mengatakan semua yang ada di sana itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah kemudian tidak terpanggil hatinya untuk berkunjung ke rumah Allah, ke Makkah Al-Mukarramah, berziarah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Karena sesungguhnya di samping Allah sediakan pahala yang berlipat ganda, pengampunan dosa yang begitu banyak, Allah juga akan limpahkan kepada orang yang berkunjung ke sana keberkahan yang tidak mereka duga dan tidak mereka kira ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jamaah Bapak dan Ibu
peserta bertafsir Al-Quran atau tadabbur Al-Quran ini, suatu saat Allah berikan kesempatan untuk berkunjung ke rumah Allah, kalau tidak haji minimal laksanakan ibadah umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mubarakan wa hudan lil alamin, dan dia menjadi petunjuk bagi semesta alam, ya. Jadi Ka'bah itu menjadi petunjuk bagi semesta alam, maksudnya adalah dia menjadi simbol umat Islam. Dia menjadi petunjuk, ya, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah pusat bumi. Pusat bumi yang menjadi pusat perputaran bumi ini. Kalau kita lihat posisinya di peta itu, Masjidil Haram itu berada di tengah-tengahnya bumi, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjadi petunjuk bagi semesta alam Ka'bah tersebut, yang mana nanti kelak Islam ini, Bapak dan Ibu, lama-kelamaan dia akan surut, sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan, menjelang hari kiamat, Islam itu sedikit demi sedikit akan surut, bagaikan air yang tergenang yang lama-lama surut ke tengah, ke pangkalnya. Jika kita melihat sebuah lubang, kemudian lubang itu diisi air, kemudian airnya meluber ke samping kiri, kanan, depan, dan belakang. Kemudian perlahan-lahan air surut kembali ke lubang tersebut. Nah, begitulah perumpamaan agama Islam ini kelak menjelang akhir zaman, dia akan surut kembali kepada tempat asalnya, yaitu kepada Ka'bah itu tadi, kepada Mekah Al-Mukarramah itu tadi, sehingga sampai dikatakan barang siapa yang memiliki kemampuan untuk tinggal di Makkah, ya, maka hendaklah dia melakukannya. Kalau hari ini kita diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kewarganegaraan Arab Saudi dan diberikan kesempatan, diberikan apartemen satu buah di Makkah, maka kita nggak boleh menolak, ya, karena itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada tempat yang terjaga Islamnya, keberkahannya, melainkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan tentunya Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya mengatakan fihi ayatum bayinat. Fihi, padanya, yaitu di bait atau di rumah Allah itu tadi, di Ka'bah itu, ayatun bayinat, terdapat tanda-tanda yang nyata. Tanda-tanda yang nyata seperti maqam Ibrahim. Ya, terdapat maqam Ibrahim. Tentunya karena di sini Allah menyebutkan ayat, bukan satu tanda, ya, tapi yang Allah sebutkan di antaranya adalah maqam Ibrahim. Apa tanda-tanda yang lain? Ada Hijr Ismail, ada Hajar Aswad, ya, ada Bukit Safa dan Bukit Marwa. Ini tanda-tanda yang Allah berikan di sana, tanda-tanda yang nyata akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan salah satunya saja yang paling besar, yaitu maqamu Ibrahim. Ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah haji dan umrah mengetahui maqamu Ibrahim itu bukan berarti kuburan Ibrahim, ya. Maqam itu artinya tempat berdiri, qama yaqumu. Maqam artinya tempat berdiri. Kalau di bahasa Indonesia maqam artinya kuburan, ya. Sedangkan dalam bahasa Arab maqamu Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau membangun Ka'bah yang dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam. Kalau kita melewati makam tersebut, ya, kita akan melihat di dalamnya itu bekas telapak kaki yang telah diabadikan dengan tembaga, ya, oleh kerajaan Arab Saudi tentunya. Yang oleh sebagian orang itu ada yang diusap, ada yang menangis di sana. Tentunya ini tentu tindakan yang menyimpang dari syariat, ya, karena tidak ada anjuran apapun di sana. Yang dianjurkan cuma sholat di belakang makam Ibrahim selesai tawaf. Jadi tidak ada faedahnya kita mengusap-ngusap dengan baju, dengan kain, atau memeluknya, menangis dan segala macam. Ini adalah perkara-perkara bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama kita. Ya, makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man dakhalahu, barang siapa yang memasukinya, nya ini bukan kembali kepada makam Ibrahim, ya Bapak dan Ibu. Karena kalau kembali kepada makam Ibrahim, nanti orang akan rebutan masuk makam Ibrahim yang kecil itu, ya. Mungkin badan manusia saja tidak bisa masuk. Tapi nya-nya di sini kembali kepada Al-Bait, Masjidil Haram secara keseluruhan, ya. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu, kana amina, dia akan mendapatkan keamanan. Ya, dia akan merasakan keamanan, dia akan mendapatkan keamanan. Dahulu kala pada zaman Bani Israil, pada zaman jahiliyah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan kriminal di luar, katakanlah dia mencuri atau membunuh orang, ya, yang tentunya akan dikisos
oleh keluarga yang dibunuh, akan dibalas dendam, dibunuh, dia akan juga dibunuh, lalu dia masuk lari ke Masjidil Haram. Ya. Nah, ketika dia telah masuk ke Masjidil Haram, meskipun dia di situ bertatapan muka, berhadap-hadapan dengan, katakanlah kalau yang terbunuh itu ayahnya, meskipun di situ dia bertemu dengan anak orang yang dia bunuh, maka tidak ada dia tidak akan sanggup untuk membalas dendam di situ, karena sudah konsensus ya, konsensus daripada orang-orang Arab pada waktu itu, siapa saja yang masuk ke dalam Masjidil Haram tidak boleh dibunuh di dalamnya. Jadi dulu tempat pelarian, kalau sudah habis bunuh, habis mencuri, dibunuh, masuk ke dalam Masjidil Haram, maka di situ dia akan merasakan aman. Namun tentu seiring dengan datangnya Islam, dengan diturunkannya syariat, hukum-hukum Allah, bukan berarti kalau ada orang habis membunuh, habis mencuri, masuk ke Masjidil Haram, dia tidak boleh dikisos, ya, tetap boleh meskipun dia berada dalam Masjidil Haram. Dia harus ditangkap, ya, kemudian diadili dan ditegakkan kepadanya hukum kisos, ya. Jadi di sini dulu Allah menceritakan tentang bagaimana dahulu kondisi atau perlakuan orang pada Masjidil Haram ini, wa man dakhalahu kana amina. Namun sebagian ada yang berpendapat bahwasanya meskipun di zaman sekarang dalam syariat Islam, kalau ada orang yang membunuh di luar Masjidil Haram, lalu dia masuk Masjidil Haram, tidak boleh dikisos di dalamnya. Dia harus dibuat keluar dengan cara-cara yang terhormat. Tidak boleh di dalam Masjidil Haram itu ada tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis begitu ya. Di situ dijelaskan mungkin dengan cara dia diboikot, ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya, nggak diterima untuk berjual beli, sehingga mau tidak mau dia keluar dari Masjidil Haram. Nah, ketika dia keluar itulah dia nanti baru bisa ditangkap dan ditegakkan hukum kisos kepadanya. Intinya adalah Allah menjadikan Masjidil Haram itu adalah tempat yang aman. Aman dalam artian dijaga oleh Allah dengan para malaikatnya dari serangan-serangan musuh-musuh Allah. Dijaga ya. Wallahu alam ya, apakah ada semacam rencana dari musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi, orang Israel misalkan, orang-orang kafir untuk mengarahkan roket atau rudal ke Masjidil Haram. Tapi sejak zaman dahulu kala, kita telah mendengar cerita dulu tentara Abrahah, ya, yang bergajah ketika di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ingin menghancurkan Ka'bah, ya, dengan tentara bergajahnya. Lalu Allah turunkan burung ababil, ya, yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, artinya rumah ini adalah rumah Allah dan pasti Allah menjaganya. Kemudian walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan bagi Allah, 'alan nasi adalah kewajiban bagi manusia, hijjul baiti, ya, hijjul baiti. Ada kita mengenal istilah hajju, ya, al hajju ashhurum ma'lumat. Tapi kalau hijju, ini dalam bahasa yang berbeda-beda ya, tergantung kabilah mana yang bacanya. Ada yang menggunakan kata-kata hijju, ada yang menggunakan kata hajju. Keduanya sama artinya, yaitu haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan bagi Allah kewajiban manusia itu adalah berhaji ke Baitullah, ke rumah Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syarat dan rukun yang telah kita ketahui. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu diperintahkan untuk orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan kepadanya. Nah, pengertian sanggup di sini Bapak dan Ibu perlu kita perjelas. Sanggup di sini pada awal-awalnya hanya sekedar kesanggupan harta dan kesanggupan fisik untuk melakukan perjalanan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang berlaku, maka istita'ah ini cukup luas cakupannya, termasuk punya uangnya, ya, punya kendaraan yang akan membawa ke sana, punya kuat dari sisi fisik atau badannya, ya. Kemudian juga aman dalam perjalanannya. Kemudian juga datang gilirannya. Kalau gilirannya belum datang, maka berarti istita'ahnya belum ada, sehingga dia, kalau dia meninggal dalam keadaan menunggu tersebut, maka berarti dia telah gugur kewajibannya, dianggap telah memenuhi kewajibannya kepada Allah, meskipun
dia belum sampai ke tanah suci karena sudah berniat dengan mendaftar, masuk daftar tunggu, namun belum cukup syaratnya atau istitoahnya belum cukup karena gilirannya belum sampai. Namun barangkali bagi orang yang hartanya berlimpah, katakanlah miliarder ya, yang dia bisa sanggup untuk pergi haji tanpa harus antri, meskipun harus membayar 500 juta, 600 juta, maka kepada orang tersebut wajib dia untuk mengambil ONH plus ya, yang tahun itu berangkat. Ya, dia tidak boleh menunda-nundanya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya haji itu kewajiban seumur hidup yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan. Ya, artinya kalau kita sudah punya uang hari ini 1 miliar, tidak mesti di musim haji tahun ini kita berangkat. Boleh tahun depan, boleh tahun depannya lagi, tapi minimal kita sudah planningkan. Tidak ada di dalam hati kita tidak mau haji atau tidak mau umroh ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke tanah suci, berhaji, dan dia tidak melakukannya, maka dia akan mati menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Nauzubillah ya. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ini adalah dalil pengewajiban haji dalam Al-Qur'an ya. Yang secara jelas mengatakan haji itu adalah wajib, yaitu ayat ini ya, dalam surah Ali Imran ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, yaitu man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir mengatakan wajib haji itu tidak wajib, seperti beberapa minggu atau sekitar beberapa bulan yang lalu ada seorang tokoh di negeri kita ini yang mengatakan haji itu nggak wajib ya, ngapain ke sana buang-buang duit ya, memperkaya orang Arab dan lain sebagainya. Nah, ini tentu masuk kepada ayat ini. Orang yang mengatakan haji itu nggak wajib, barang siapa yang ingkar, kufur, membantah bahwasanya haji itu adalah wajib, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak butuh dari siapapun. Ya, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari semesta alam ini. Kita mau haji, kita mau nggak berhaji, nggak ada urusan sama Allah. Ya, yang nanti akan mendapatkan siksa ya kita sendiri. Kita nggak berhaji, atau semua orang di dunia ini nggak berhaji, apakah itu akan mengurangi kekuasaan Allah? Sama sekali tidak. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau semua orang berkumpul di atas dunia ini, beribadah dengan taat kepada Allah, sungguh sedikit pun tidak akan menambah kekayaan Allah. Dan sebaliknya, kalau semua manusia yang ada di atas bumi ini sepakat semua berkumpul untuk bermaksiat kepada Allah, sungguh seujung kuku pun tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha kaya, melebihi semesta alam ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya mungkin nanti kalau ada yang bertanya seputar haji, bisa kita lanjutkan dalam diskusi ya. Insyaallah. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Katakanlah wahai ahlul kitab. Wahai kalian orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada mereka, "Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillah." Kenapa kalian ini ingkar dengan ayat-ayat Allah ya? Setelah dibacakan semuanya ya, berbagai macam hujjah, berbagai macam argumen yang beberapa pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, bagaimana Allah memberikan kepada Nabi kita informasi tentang kesalahan logikanya orang-orang Nasrani, Najran. Begitu juga bagaimana Allah menceritakan tentang kesesatannya orang-orang Yahudi ya, dengan dakwaan-dakwaan mereka. Lalu Allah katakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, wahai kalian para ahli kitab, kenapa kalian ingkar atau kafir dengan ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah itu menyaksikan apa-apa yang kalian kerjakan. Kalian mengira kalian adalah anak-anak Allah, hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah, yang seharusnya kalian mengikuti apa yang Dia perintahkan, tapi kalian ingkar, kalian kufur. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi kata Rasulullah? Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur, ingkar, kafir dengan ayat-ayat Allah, padahal kalian tahu Allah melihat kepada kalian. Allah mempersaksikan, Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Kemudian
di ayat berikutnya, ayat 99, Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab." Nah, ini katakan lagi, wahai Muhammad. Yang kedua apa? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kalian ini mencegah orang untuk masuk ke jalan Allah? Artinya mereka menghalang-halangi orang-orang mereka, orang-orang ahlul kitab yang ingin mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka halang-halangi. Bahkan bukan dari kalangan mereka saja, orang-orang muslimin dari golongan Ansar, mereka pengaruhi. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan di antara yang disebut dalam riwayat melakukan propaganda sedemikian rupa untuk menyesatkan orang-orang yang telah beriman daripada kalangan orang-orang Ansar yang tadinya mereka itu berasal dari kaum Aus, ya, Aus dan Khazraj, yaitu orang yang bernama Syas bin Qais. Dia seorang kakek tua, ya, seorang kakek tua yang sudah cukup renta tapi sangat benci kepada Nabi Muhammad dan sangat benci kepada para sahabat atau orang-orang muslim yang telah beriman dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia intai atau dia lihat-lihat di mana orang-orang Ansar sedang berkumpul, lalu di situ dia masuk dan mulailah dia bercerita, dulu kakek kalian orang Aus gagah begini mengalahkan orang Khazraj, dan sebaliknya dia putar lagi cerita. Intinya adalah bagaimana supaya orang-orang Aus dan Khazraj yang telah memeluk agama Islam itu panas begitu, ya, sehingga mereka bangkit kembali rasa jahiliyah mereka, sikap jahiliyah mereka. Bahkan diceritakan sampai akhirnya masing-masing pulang ke rumah mencari pedang untuk membunuh saudaranya. Orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ini akibat perbuatan orang-orang Yahudi ini yang mengadu domba, ya, mengangkat lagi cerita-cerita peperangan zaman dulu, pertikaian antara ayah mereka, sehingga akhirnya orang ini akan kembali menghunus pedang sesama mereka, yang kemudian akhirnya kabar itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun mengingatkan mereka, ya, mengingatkan mereka tentang kesalahan apa yang mereka lakukan. Dengan Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang-orang muslim, Allah, ingatlah Allah, ya. Abida'wal jahiliyah, apakah karena seruan kejahilian kalian begitu mudah tersulut emosi kalian? Wa ana baina azhurikum, padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian. Ba'da idh hadakumullahu ilal Islam, setelah Allah tunjukkan kalian kepada Islam. Wa akramakum bih, dan Allah muliakan kalian dengannya. Wa qata'a bihi ankum amra jahiliyah, dan Allah angkat daripada kalian perkara-perkara jahiliyah, dan Allah satukan hati-hati kalian. Artinya Rasulullah mengingatkan mereka akan Islam, akan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Seketika mereka tersadar, mereka menangis, ya. Mereka menangis dan akhirnya saling berpelukan satu sama lain antara orang-orang Aus dan Khazraj ini. Karena dulu memang sebelum Islam datang, orang Aus dan Khazraj ini tidak ada hari, ya, tidak ada matahari terbit dalam sehari, pasti mereka ada peperangan, ada pembunuhan sesama mereka. Padahal mereka sesama orang-orang Arab, ya. Yang tentunya peperangan itu terjadi karena adanya orang-orang Yahudi ini di tengah mereka. Ada Bani Qainuqa, ya, ada Bani Nadir, tiga golongan orang Yahudi yang Bani Qainuqa menjadi kolega atau menjadi sekutunya Bani Aus, ya, suku Aus. Sedangkan Bani Nadir dan satu lagi saya lupa namanya menjadi penyokong atau kolega dan sekutu orang-orang Bani Khazraj. Satu sama lain selalu berperang sampai akhirnya Islam datang. Orang-orang Aus dan orang Khazraj ini masuk Islam, tapi orang-orang Yahudi, yaitu sekutu-sekutu mereka, tidak mau memeluk agama Islam. Mereka tentu melihat hal ini panas, ya, melihat hal ini mereka tidak terima, sehingga akhirnya mereka merongrong keimanan orang-orang Ansar ini. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Katakanlah wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencegah orang untuk beriman di jalan Allah, ya? Man aman, yaitu orang-orang beriman kepada jalan Allah, tabghunaha iwaja, kamu menghendaki supaya orang tersebut menjadi bengkok. Orang yang sudah lurus jalan hidupnya,
kalian halang-halangi supaya menjadi bengkok kembali jalan hidupnya, ya. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan kebenaran agama yang mereka anut, agama yang mereka terima, agama yang mereka percaya, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan, yaitu menghalang-halangi orang untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman yang ada pada zaman Rasulullah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian mematuhi fariqan, sekelompok orang-orang minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang tadi pekerjaannya mengadu domba, ya, masuk ke jamaah-jamaah orang Islam, mengingatkan mereka kembali bagaimana dulu masa jahiliyah mereka, ya, sehingga mengajak mereka untuk murtad. Maka di sini Allah peringatkan kepada mereka, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mematuhi sekelompok orang minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka niscaya akan bisa membalikkan kalian kembali, membuat kalian murtad kembali kepada agama kalian setelah kalian beriman. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian sesudah imannya kalian menjadi orang kafir. Jadi Allah peringatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada pengikutnya yang telah beriman, baik dari golongan muhajirin maupun dari golongan ansar atau sebagian ahlul kitab yang telah beriman, hati-hati kepada orang-orang tersebut, ya. Sekelompok orang-orang dari ahlul kitab yang tadi di atas dijelaskan mereka mencegah orang beriman kepada Allah, menjadikannya bengkok dan lain sebagainya. Hati-hati kepada mereka karena mereka bisa menyebabkan kalian murtad, keluar daripada agama Islam setelah kalian tadinya beriman. Lalu Allah mengatakan di ayat berikutnya, ayat terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, wa kaifa takfuruna, ya, wa kaifa takfuruna, dan bagaimana mungkin kalian kafir, wa antum tutla alaikum, dan padahal kalian dibacakan kepada kalian atau di atas kalian ayatullahi, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, wa fikum rasuluh, dan pada kalian terdapat rasulnya. Di sini bukan berarti Allah menjamin mereka nggak akan kafir, ya, tapi ini semacam kalimat untuk menyentuh hati mereka supaya jangan sampai kafir, supaya jangan sampai bergaul dekat-dekat kepada ahlul kitab tadi itu, ya. Apakah mungkin kalian kafir, kata Allah, ya? Kalau kalian nanti dekat mereka, kalian akan kafir. Lalu apakah mungkin kalian meninggalkan, ya? Apakah kalian mau kafir, meninggalkan agama Islam yang telah kalian peluk, yang kalian percayai? Wa kaifa takfurun, dan bagaimana mungkin kalian mau kafir, menerima kekafiran itu kembali, padahal wa antum tutla alaikum, dan padahal kalian telah dibacakan di hadapan kalian ayat-ayat Allah, ya, Al-Qur'anul Karim, yang tadinya mereka sebagian besar beriman karena mendengarkan Al-Quran, ya, seperti kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tadinya begitu marah dan murkanya mendengar adiknya masuk Islam, kemudian dia pulang mengambil pedangnya dan bergegas dengan penuh emosi menuju rumah adiknya tersebut. Lalu begitu dia mendekat ke rumahnya dan dia akan mengetok pintunya, dia mendengar adiknya membaca surat Toha, ya, Toha, ya, dan beberapa ayat setelahnya, seketika lemas tulangnya Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab, ya, karena tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar daripada adiknya tersebut, dan seketika itu dia masuk dan akhirnya mengatakan kepada adiknya, apa yang engkau baca? Adiknya mengatakan, inilah Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah. Dan seketika Umar menyatakan bahwasanya beliau ingin beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya bagaimana mungkin setelah semua ini kalian kafir, kata Allah. Dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah sedemikian rupa, ya, termasuk ayat-ayat tadi yang kita bacakan tentang kesesatan dan kebodohan orang-orang ahlul kitab.
Wa fikum rasuluh, bahkan di antara kalian masih ada seorang nabi yang kalian bisa minta doa dengannya. Kalau kalian ada keraguan, kalian bisa bertanya dengannya, ya. Nabi begitu, rasul dari kalangan mereka, orang Arab sendiri. Nah, bagaimana mungkin kalian mau kafir? Tapi kalau kalian tetap dekat-dekat mereka, kata Allah, kalian mungkin akan kafir, kalian akan murtad. Oleh karena itu jauhi mereka. Begitulah pesannya, ya. Wa may ya'tasim billahi, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Allah, ya. Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, tentunya dengan agama Allah, ya, dengan Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Barang siapa yang berpegang teguh, istiqamah, menjauhi, ya. Karena kalau kita tidak menjauh, Bapak dan Ibu, yang namanya rayuan itu begitu dahsyat. Kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, bergaul dengan orang-orang yang kafir. Karena banyak juga orang-orang Islam, ya, yang temannya banyak kan orang kafir, ya, karena dia bilang orang kafir itu lebih asik lah, lebih inilah, lebih itulah. Nah, ini tentu suatu tindakan yang salah. Karena Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita tadabburi sebelumnya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian masuk mengikuti ajaran agama mereka, ya. Jadi hati-hati kita ketika kita bergaul, maka kita harus mawas diri selalu. Inilah Bapak dan Ibu tadabbur yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Di antara hikmah-hikmah yang tadi telah kita sampaikan tentang cerita Allah, masih tentang ahlul kitab, ya, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, dan juga Allah selipkan di sini perintah haji, ya, perintah haji yang tentunya diselipkan di sini juga dalam rangka menguatkan Nabi Muhammad SAW yang orang-orang kafir, orang ahlul kitab itu mengatakan haji itu nggak wajib, ya. Sehingga di sini Allah juga selipkan ayat tentang haji. Allah jelaskan bahwasanya rumah yang pertama dibangun itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitullah di Bakkah itu, dan Allah wajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke sana, tentu bagi orang yang memiliki kemampuan atau istita'ah tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, kekurangan ilmu saya, dan salah dan khilaf perkataan dan ucapan. Kita lanjutkan selanjutnya jika ada dengan diskusi dan tanya jawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.